Wahid, Ithnan, Thalatha, Iftahil Bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, kembali lagi bersama saya di podcast Rumah Kisah. Kisah eksklusif kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda. Siapa dia? Beliau lulusan S1 Universitas Islam Madinah. Waduh, luar biasa kan? Langsung saja kita sambut nih, kita kenalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat saja. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini luar biasa nih sahabat kisah. Masih muda beliau. Tahun 50 berapa Ustaz? Lahirnya apa umurnya? Ustaz, nih Masya Allah nih. Langsung nih kita diskusi ringan sedikit nih Ustaz nih. Di Rumah Kisah nih sudah meluncurkan nih episode ke-8 nih di kisah yang eksklusif Sirah Nabawiyah. Ana sudah mendengarkan dan Ana ada penasaran nih Ustaz. Peristiwa apa nih yang terjadi di episode ke-8 ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Ana senang bisa hadir di sini bersama Habib Hussein. Masya Allah. Di episode 8 ini ketika antum mudah mendengarkan itu ceritanya sangat dahsyat dan menakjubkan. Tapi mungkin sebagian kita nih belum bisa menangkap makna tersirat dari kisah yang ada di episode 8 ini. Setelah turunnya wahyu pertama dari Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul kembali ke rumahnya. Berhari-hari Rasul menanti kembali kapan diturunkan wahyu selanjutnya. Bahkan menurut riwayat sampai bertahun-tahun. Saking rindunya, dilanda kegalauan, Rasul kangen sama wahyu kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Rasul menuju wahyu. Tapi sebelum Rasul sampai, suara Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul lihat kanan kiri depan belakang gak ada. Ternyata di atas malaikat Jibril dengan wujud asli. Antum tahu wujud aslinya ketika malaikat Jibril mengepakkan sayapnya dari timur ke barat full dengan sayapnya malaikat Jibril. Waduh, gimana bayangin Ustaz ya? Jangan dibayangin. Tapi kalau antum dengerin kisahnya di Rumah Kisah, mungkin bisa terbayang sedikit. Dengerin makanya. Dengerin. Sayapnya sampai 600. Semua tubuhnya dihiasi dengan mutiara dan bebatuan-bebatuan. Saat itulah Rasul kembali ke rumahnya, ke pelukan Sayyidatuna Khadijah, menyelimuti dirinya dan turunlah wahyu. Ya ayyuhal muddathir, wahai engkau yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu lah engkau agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu perbaguslah, sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan dosa-dosa tinggalkanlah. Di kalimat qum fa'anzir, bangunlah dan peringatkan manusia, disinilah dimulainya dakwah Siriyah. Masya Allah. Nah Ustaz, jadi sebenarnya dakwah Siriyah itu apa Ustaz? Nah, dakwah Siriyah, dakwah bermakna memanggil, mengajak orang kepada kebaikan. Dalam hal ini Rasulullah mengajak kaum musyrikin yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menuju hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirriyah maknanya sembunyi-sembunyi. Rasul awal mula berdakwah tidak langsung kepada halayak ramai, tapi secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena saat itu kaum muslimin belum memiliki kemampuan yang kuat. Kapan nanti kaum muslimin memiliki kekuatan? Dengarkan dalam hadis. Haji. Oke Ustaz, nah ini perintah dakwah ini muncul khusus untuk Rasulullah SAW, untuk
ulama kah juga bisa, Nah. para ustadz juga bisa, atau kita nih sebagai orang tua bahkan sahabat kisah dimanapun berada bisa untuk menjalankan dakwah ini Ustaz? Al-Quran shalihatun likulli zaman. Al-Quran ini semua yang ada di dalam Al-Quran itu akan selalu cocok untuk sepanjang zaman. Maknanya perintah ini tidak hanya untuk Rasul, tidak hanya untuk ulama, tidak hanya untuk kiai, bahkan kita sebagai orang tua kita berkewajiban untuk berdakwah. Dan sahabat kisah harus tahu bahwa dakwah tidak harus ceramah. Makanya kata para ulama, lisanul hal aqwa min lisanil kalam. Lisannya perbuatan kita mencontohkan lebih kuat daripada kita hanya memerintahkan. Apalagi kita sebagai orang tua, kalau kita mau dakwah kepada anak kita, bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan tahunan. Jadi kewajiban ini tetap kita juga berkewajiban untuk berdakwah, mensyiarkan agama Islam. Nah, Ustaz, dalam keadaan nih sekarang ini nih, Nah, ada nggak nih kasih nih tips dan trik ke sahabat kisah nih, Nah. ya kan? Bagaimana menjalankan perintah dakwah yang dianjurkan nih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nah. Kan bisa berlaku untuk kesemuanya kan, seluruh umat. nah. Gimana Ustaz? Bagaimana caranya? Rasul memulai dakwahnya dari mulai lingkup terdekat Rasul. Dari istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah, menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian sahabatnya, sahabat Abu Bakar bin Siddiq, menjadi laki-laki pertama yang masuk Islam. Kemudian kepada sepupunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjadi anak kecil pertama yang masuk Islam. Kemudian kepada anak angkatnya yang pada saat itu masih menjadi budak. Siapa? Sahabat Zaid bin Harithah. Mereka semua disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Mulai dari yang terdekat. Mulai dari anak kita. Antum tahu? Asyrah mubasyirin bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hasan. 10 sahabat yang mendapat jaminan surga. Bahkan menurut riwayat 10 orang sahabat ini adalah yang terbaik di antara para sahabat yang lain. 5 di antara mereka masuk Islam di tangannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubadah bin Jarrah. Semuanya masuk Islam karena Abu Bakar. Apa maknanya? Bisa jadi antum dakwah hanya kepada anak antum, tapi anak antum inilah yang akan mengislamkan jutaan umat muslim. Jadi mulailah dari yang terdekat. Kalau antum mampu dari yang terdekat, kemudian berkembang lagi, itu akan terus. Dan dakwah jangan pernah lelah. Pasti selalu ada ujian, sebagaimana ujian yang dirasakan sahabat Utsman bin Affan yang diceritakan di dalam kisah episode ke-8 ini. Bagaimana kisahnya? Dengarkan Rumah Kisah. Dengarkan nih sahabat kisah. Langsung yang belum download segera. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Sahabat kisah. Nah, sudah dengarkan tadi sedikit tentang episode ke-8. Nah, sahabat kisah, gampang nih caranya untuk berdakwah dengan jempol bisa nih. Gimana caranya? Like, subscribe, and share. Dengan jempol kita udah bisa berdakwah sahabat kisah. Sahabat kisah, nantikan lagi ya podcast kami selanjutnya hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.